Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya mau berbagi pengetahuan mengenai modeling organik bagian kedua. Bagian pertama saya sudah jelaskan seperti apa, kira-kira bagian kedua seperti apa ya. Oke, sebelum saya jelaskan, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya mengenai modeling organik bagian kedua. Oke teman-teman, kali ini kira-kira kita berbicara mengenai modeling organik nih. Kalau berbicara organik adalah modeling yang bersifat seperti karakter baik makhluk hidup, intinya sih makhluk hidup ya, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, atau manusia. Nah teman-teman, yang paling sederhana yaitu bentuk-bentuk yang modeling yang berbentuk bulat-bulat. Nah itu dia yang ada lonjong-lonjongnya, kurang lebih seperti itu namanya modeling organik. Paling gampangnya gitu. Nah, kira-kira dari standarisasi Blender, kira-kira kita bisa bikin apa? Oke, kalau kita lihat di sini ada objek seperti box ya, teman-teman. Pastikan diaktifkan, lalu teman-teman pilih objeknya, lalu teman-teman ke edit, bukan ke edit ke sini, dirubah menjadi edit mode. Nah, jadi si objek ini dirubah menjadi edit mode, bukan normal ya. Terus kemudian teman-teman pastikan di sini ada yang namanya toggle X-ray dihidupkan supaya teman-teman bisa melihat bagian dalam pada objek itu seperti apa. Oke, saya pilih yang bagian 3 ini, 1, 2, 3, atau tekan angka 3 juga boleh. Klik bagian atas, lalu teman-teman tekan G, lalu tekan Z. Ini sedikit naikin ke atas. Nah, jadi saya ingin membuat modeling sederhananya paling gampang gini teman-teman. Gak usah macam-macam dulu, sederhana aja dulu. Kita mau bikin telur, itu gimana caranya? Nah, sederhana ya, simple ya. Jadi teman-teman dia panjangin sedikit aja, tadi tidak kotak begitu. Terus kemudian teman-teman kembalikan lagi ke bagian objek mode. Lalu teman-teman ke bagian, sebenarnya nggak perlu dibalikin, nggak apa-apa. Klik aja di bagian, di sini ada namanya modifier. Terus kemudian pilihnya add modifier, pilihnya subdivision surface. Oke. Terus teman-teman di bagian level, view-nya teman-teman dinaikkan kira-kira 3 aja. Nah, udah cukup, udah halus. Terus kemudian teman-teman dipastikan di sini diklik kanan pada objeknya, pilihnya namanya set smooth. Nah ini udah halus. Nah saat ini kan bentuk telur itu kurang agak melonjong bagian atasnya, itu bagaimana caranya? Nah setelah kita sudah menghaluskan objeknya, nah teman-teman bisa mencoba untuk masuk ke bagian edit mode lagi. Terus kemudian teman-teman pastikan kita harus menambah segmen teman-teman. Ya di bagian tengah seperti di sesi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa loop cut itu seperti apa, adanya di sini yang saya tunjuk ini dia ya. Kliknya di bagian loop cut aja, terus teman-teman tinggal diklik kira-kira mau ditambah di mana. Saya maunya di sini aja deh, di tengah-tengah ya. Klik aja sekali, klik, dah selesai. Terus teman-teman ngeditnya menggunakan vertex. Nah, kenapa menggunakan vertex? Supaya saya bisa mengatur kira-kira bulatnya maunya seperti apa. Oke, saat ini mungkin yang klik bagian atas dulu ya. Klik bagian atas, saya tekan Alt. Oke. Atau seleksi begini juga boleh, teman-teman di blok begini juga boleh. Sorry, maaf. Oke, saya seleksi bagian atas. Oh sorry, ini saya masih aktif, jadi dia menambah lagi supaya teman-teman nggak membuat segmen baru. Teman-teman klik ini lagi ya, bagian namanya select box. Nah, baru di seleksi bagian atas. Nah, biasanya kalau telur itu ujungnya agak lancip. Saya geser ke bawah deh, ini pakai shift. Saya geser, lalu teman-teman tekan S. Nah, S lalu dikecilkan. Nah itu dia teman-teman, simple ya, sederhana, itu dia, agak lancip, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian biasanya bawahnya juga sama, agak bagian bawah ya, bagian bawah nih, bagian bawah gini, yang bawah ini nih, itu juga diseleksi lagi di blok, lalu teman-teman tekan S lagi, dikecilkan. Nah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak besar banget. Kalau tengahnya kepengen agak besar lagi, tinggal seleksi lagi sekaligus, terus teman-teman tinggal tekan S lagi, apakah mau dibesarkan atau enggak. Nah itu dia teman-teman, sudah jadi ya, simple, sederhana. Ini dia. Setelah itu baru teman-teman tinggal kembalikan lagi ke bagian objek normal, yaitu objek mode. Nah teman-teman sudah mendapatkan satu bentuk, yaitu telur. Oke, saat ini kita coba untuk membuat objek lain lagi ya, misalkan yang bentuknya oval-oval gitu ya. Misalkan saya mau bikin kayak terong dan sebagainya ya. Ini saya geser dulu deh, saya tekan G lalu tekan ke arah terserah, ke kanan ke kiri atau bebas silakan, atau mau ke Y atau mau ke X. Saat ini saya geser ke kiri dulu. Oke,
Terus kemudian teman-teman tinggal nambahkan mesh box lagi sederhana ya. Saya pilih cube, oke, sederhana seperti ini. Ini telurnya saya geser dulu deh, oke, agak kemari, oke. Terus kemudian dari box ini teman-teman sama, saya coba ke bagian edit, bagian yang namanya edit mods. Nah, seperti biasa, lalu saya klik di sini. Kalau saya kepengen membuat kayak objek terong atau pisang, teman-teman mau nggak mau harus diperpanjang dulu. Wah, dibanyakin segmennya. Tapi kalau mau ditarik, langsung ditarik ke geser ke Y, itu nggak masalah teman-teman. Nanti baru dibagi-bagi boleh. Itu bebas. Terserah kalian ya. Kira-kira baiknya bagaimana. Nah ya, ini saya sudah tarik, itu bebas. Terus kemudian teman-teman tinggal menambahkan. Jadi ada metode yang ditambahkan langsung extrude boleh. Atau teman-teman langsung dipanjangin, lalu nanti teman-teman melakukan yang namanya menggunakan namanya loop cut. Iya. Tinggal ditambahin aja di sini. 1, tambah lagi 2. Tambah lagi di sini dan seterusnya. Nah ini seperlunya aja sesuai kebutuhan. Nah setelah sampai di sini teman-teman bisa ke modify. Di modify nanti ada kita ke subdivision surface. Teman-teman bisa dihaluskan langsung. Ya, tekan angka 3. Nah langsung kelihatan bentuknya ya teman-teman. Seperti itu. Terserah sih kalau teman-teman misalkan oh saya kepengen terong ujungnya agak lonjong. Berarti teman-teman klik bagian depan ya, menggunakan yang namanya boleh pakai ini, boleh pakai face atau menggunakan yang vertex juga boleh. Kalau saya sih langsung aja face boleh, lalu tekan S dikecilkan lagi. Nah itu dia. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian setelah sampai di sini mungkin saya kepengen agak bengkok-bengkok gitu ya, mungkin terongnya agak panjang atau gimana. Mau bikin timun juga bisa, intinya seperti itu. Ini cara sederhananya. Nah teman-teman misalkan saya kepengen membuat sedikit bengkok-bengkok bagian tengahnya, bagaimana caranya? Saya bisa menggunakan vertex, lalu teman-teman klik di sini, klik keluar dulu ya, lalu klik, saya pakai Alt ya, saya tahan Alt, klik bagian bawah, nah ya, atau teman-teman diseleksi langsung begini juga boleh. Nah, begini juga boleh. Ya, seperlunya aja, yang dibutuhkan saja, yang dibutuhkan. Setelah diseleksi begini, teman-teman tinggal diatur. Wah, ternyata saya kepengen terongnya agak bengkok sedikit ah. Saya seleksi sekaligus, oke. Lalu teman-teman tekan G, lalu arah Z, bawah dikit. Iya, seperti ini, simple ya. Nah, teman-teman cara kerjanya seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan ujungnya mau dibuat tambahan kayak batang-batang, nah teman-teman harus menggeser dulu, konsentrasi di bagian sini ya. Teman-teman pakai yang face, lalu klik di bagian ujungnya, lalu tekan titik aja. Kenapa tekan titik? Supaya kita konsentrasi di bagian ujungnya saja. Oke, lalu teman-teman tinggal menambahkan, tekan bisa menggunakan extrude ini juga bisa, nggak masalah. Tinggal tambahkan extrude gitu ya. Nah itu baru mulai dikecilkan menggunakan skala. Ya silakan. Atau mau dimundurkan lagi juga boleh ke zoom Y, silakan. Jadi sedikit agak rapat ya, pipih. Terus teman-teman tinggal menambahkan lagi extrude lagi, boleh. Ya. Oke, kira-kira saya klik di sini. Lalu saya kecilkan lagi. Kenapa dikecilkan lagi? Saya kepengen ada kayak penegasan aja, supaya ada tajam. Jadi prinsip dalam modeling itu adalah ketika segmennya saling berdekatan, dia akan membentuk tajam. Ketika segmennya jaraknya jauh-jauh, dia akan melengkung, lebih landai ya. Terus teman-teman tinggal tekan G, lalu tekan Z, kembali ya. Sorry, ke Z, ke Y, maaf. Sampai di sini, oke sampai di sini baru teman-teman tinggal tekan lagi extrude, ini dia. Nah, itu dia. Sampai di sini teman-teman terserah sih mau nambahin segmen apapun boleh. Oh saya mau pakai yang loop cut lagi deh, saya tambah lagi di sini 1, 2, 3. Mungkin batangnya sedikit agak bengkok ya teman-teman, tinggal diklik aja di bagian vertex sih ya. Terus teman-teman tinggal diseleksi kira-kira diseleksi bagian yang atas. Sorry maaf, saya masih aktif ternyata loop cutnya. Saya seleksi lagi sudah sini, terus teman-teman tinggal diatur kira-kira maunya ke G, Z agak sedikit bengkok. Nah itu dia. Terus kemudian kalau ini mau diseleksi bagian belakang agak naik dikit juga boleh. Kalau mau diseleksi semua juga boleh. Saya tekan G lalu tekan Z sedikit. Ya, ini ya. Oke, ini bisa diputar juga loh pakai tekan R. Jadi teman-teman bisa agak miring. Nah, seperti itu. Lalu tekan Z lagi, lalu saya tekan Z, lalu tekan G. G dulu baru Z. Jadi seperti ini. Simple, sederhana. Kalau emang depannya mau pipih banget, ini kan bulat nih teman-teman. Ya. Kalau saya geser ke sini, lalu saya pakai face, lalu klik di ujungnya, tekan titik. Nah, teman-teman lihat bahwa ini agak itu ya, bulat ya. Kalau mau lancip banget teman-teman, lebih baik teman-teman bisa menggunakan extrude sedikit aja, extrude sedikit. Nah,
Kalau banyak jadi bulat, kalau dikit agak pipih. Gitu dia. Ceritanya nih batangnya sedang dipotong pakai pisau. Set, gitu ya. Oke teman-teman, simple sedangkan sederhana, itulah modeling sederhana. Ini saya kembalikan normal ke bagian embed modes, ke bagian mode, objek mode biasa. Nih, simple. Saya bikin objek seperti entah timun, entah terong, yang intinya yang oval-oval. Ini sederhana banget ya teman. Jadi teman-teman kalau ingin belajar modeling sederhana, simple aja, bikin telur, bikin buah-buahan itu dulu, nanti baru masuk ke bagian bikin pohon, baru bikin orang. Jangan langsung bikin orang dulu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Kalau memang terasa modeling ini kurang halus, teman-teman tinggal diklik kanan aja, pilihnya smooth ya. Tapi kondisinya dipilih dulu, lalu pilihnya smooth, set smooth. Nah, sudah halus teman-teman. Tapi ingat teman-teman, dengan jumlah segmen yang banyak, pasti nanti makin berat poligonnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk materi kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya mengenai desain dan animasi. Kalau memang materi ini bermanfaat dan berguna, silahkan di-share orang lain supaya ilmunya bermanfaat secara bersama. Oke teman-teman, itu saja. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi modeling organik ke berikutnya.